Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Reksi Putra di Pixel Dev Factory. Di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang layouting di Flutter. So, kita akan belajar tentang column dan juga rows. So, buat teman-teman, langsung aja pantengin videonya. Buat yang pengen belajar column and rows, tonton videonya. Oke, teman-teman. Jadi kita langsung aja buka di project kita yang kemarin. Di sini saya sudah buka project kita yang kemarin di tutorial kontainer. So kita akan lanjutin di situ aja untuk kita belajar bareng-bareng tentang column and container. Intinya tentang gimana sih cara nge-layouting di Flutter. Oke, langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah column. Jadi kita hapus nih si center, kita langsung kasih di sini column. Column itu widget parent, jadi dia harus punya children. Dimana di children ini nanti kita bisa kasih banyak widget. Contohnya kita bisa kasih banyak container. Kita kasih container. Nah, di sini kita kasih container, teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih height 200 atau oke lah 200 dan juga width-nya 200 juga. Dan colornya itu kita kasih blue. Ketika kita save, kita coba reload. Nah, otomatis di aplikasi kita teman-teman bisa ngelihat di aplikasi ini kita udah punya satu kotak dimana punya lebar dan tinggi 200. Mas, kok ada di pojok? Ya karena kita nggak setting center sama sekali. Di sini kita kasih kolom. Apa itu kolom? Nah, saya akan jelaskan dimana kolom itu adalah bersusun ke bawah. Jadi ketika kita membuat satu kontainer lagi teman-teman, ini saya copy dan saya paste. Pasukan copy paste. Nggak kena. Oh iya, salah. Oke, di sini ketika saya ganti red, otomatis di atas blue, di bawahnya harusnya red. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini kolom. Kolom itu adalah supaya kita bisa membuat widget-widget itu bersusun ke bawah. Wes, itu gampangnya penjelasannya, oke. Itu paling gampang menjelaskannya, teman-teman. Oke, nah Mas gimana nih caranya supaya si kolom ini bisa di center? Nah, si kolom ini punya properties namanya itu main axis alignment dan juga cross axis alignment. Oke. Nah, di sini untuk menjelaskannya, saya akan bukakan di dokumentasinya si Flutter, teman-teman. Karena dokumentasinya si Flutter itu lengkap banget sebenarnya, teman-teman. Teman-teman tinggal pelajarin aja di situ. Kalau malas tonton aja di channel ini, Oke, saya menjelaskan. Nah, ini dia alignment widget. Dimana yang kita pelajarin itu yang ini kan, si kolom. Nah, main axis itu adalah properti untuk mengatur ini. Jelasnya gimana ya? Main axis itu untuk mengatur bersusun ke bawahnya. Kalau cross axis itu nanti untuk mengatur bersusun ke sampingnya. Itu kalau di kolom. Karena apa? Kolom itu bersusun ke bawah. Sehingga main aksisnya itu mengatur untuk bersusun ke bawah. Nah, sedikit penjelasan juga untuk row itu bersusun ke samping. Karena bersusun ke samping berarti main aksis dari row itu bersusun ke samping untuk mengatur bersusun ke sampingnya. Sedangkan cross aksisnya adalah bersusun ke bawah. Jadi main aksisnya kolom, ya kolom itu apa? Bersusun ke bawah berarti mainnya ke bawah. Kalau main aksisnya row itu apa? Bersusun ke samping berarti mainnya bersusun ke samping. Wes, gitu aja sih gampangnya, teman-teman. Di sini kita akan buat main axis alignment, dimana main axis alignment ini ada center, dimana nanti ingat bersusun ke bawah berarti dia akan center bersusun ke bawah. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, sorry teman-teman, tetangga lagi ketok-ketok gitu, lagi betulin rumahnya mungkin.
kalau ada suara palu. Oke, nah jadi ketika kita menggunakan kolom dan main axis alignment center, otomatis widget kita itu akan center, dimana centernya itu susun ke bawah, dimana ada jarak antara atasnya dan bawahnya. Dia bener-bener ada di center. Terus gimana caranya membawa kolom ini supaya ada bener-bener di tengah handphonenya? Nah berarti kan kita harus atur baris ke sampingnya. Otomatis kalau di kolom kita harus menggunakan cross alignment teman-teman. Nah center, otomatis dia akan ke tengah. Loh kok kagak ke tengah? Kita reload ya. Astaga, sorry guys, kebuka salah aplikasi nih. Oke, loh kok tidak ke tengah ini kawan-kawan. Oke, sebentar saya jelasin lagi ya, dimana kita coba kasih N. Wah, tidak ke tengah. Oke, untuk ke tengahinnya itu gampang sebenarnya teman-teman. Teman-teman bisa di kolom ini, teman-teman refactor, teman-teman kasih row. Oke, dan di dalamnya row itu teman-teman kasih main axis alignment lagi, dimana mainnya itu center juga. Nah otomatis dia ke tengah, gitu sih caranya. Oke, setelah itu kita langsung belajar ke row ya teman-teman. Untuk mempersimpel kolomnya ini saya hapus atau gini ya, ini semua kita hapus. Kita membiasakan untuk ngetik atau ngoding ya. Kita buat kontainer, height-nya 200, width-nya 200, dan color-nya blue. Oke, kita punya satu. Ini alignment-nya kita hapus dulu. Kebesaran nih, 200 kelihatannya, kita buat 100 dulu. Oke, mantap. Selanjutnya kita buat kontainer lagi. Nah, warnanya sama, red, green. Oke, good. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah punya 3 widget kontainer, dimana teman-teman tadi udah jelasin kan, row itu bersusun ke samping. Jadi kita menggunakan row untuk membuat kontainer kita bersusun ke samping. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa pakai properti main axis alignment. Ingat kalau mainnya row bersusun ke samping berarti dia akan efeknya itu untuk mengatur susun ke sampingnya. Contoh center, dia akan center ada di tengah-tengah handphonenya. Oke. Kalau cross axis alignment, let's try ya. Kita nggak punya objek di, nah nggak kena kan. Kalau dia pengen ada di tengah, itu caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal refactor. Teman-teman kasih kolom, kebalikannya dari yang tadi, dan teman-teman kasih main axis alignment, ada komanya, kita hapus dulu, main axis alignment dan main axis alignment center. Nah, voila, jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, di sini di row itu bukan main axis alignment-nya bukan cuma center aja teman-teman, tapi juga ada yang lainnya. Oke. Kayak space around. Nah, jadi space around tuh dia akan membuat jarak di antara objek-objeknya dan juga di antara pojokan dari handphone atau device teman-teman. Selanjutnya ada juga space between. Ya, space between sesuai namanya, space between, di antara. Dan juga ada space evenly. Nah, ini jarak antara device dan juga dari masing-masing widget itu sama, pakai space evenly. Dan juga ada yang terakhir itu N. Nah, dia akan ada di pojok kanan. Seperti itu, teman-teman. Penggunaan ini sama persis di dalam untuk penggunaan si kolomnya juga, teman-teman. Jadi, kita udah belajar yang namanya kolom dan rows. Nah, ingat, Flutter tuh keren karena kita itu bisa menumpuk-numpuk widget-widgetnya untuk kita bisa membuat sebuah layout. Contoh simpelnya adalah teman-teman pasti pernah ketemu tampilan aplikasi yang seperti ini. Oke, saya akan membuat ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa tahu. Oke, oh, dak.
Kita kasih border radius, astaga Tuhan, 10 aja. Terus ini kita kasih gray. Kenapa kok error teman-teman? Teman-teman sudah lihat di video sebelumnya, decoration itu mewajibkan color ada di dalam decorationnya. Mantul, kita copy paste aja. Males. Jadi jangan dicontoh ya teman-teman yang males tuh. Setelah itu ini kita kasih ke space evenly. Nice. Oke. Selanjutnya, kita ini bisa kopikan row ini ke bawah. Ingat, kita kan punya kolom nih. Barisnya ke bawah, row-nya ke samping. Kita sudah punya ke samping satu, kita tambah ke samping lagi. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Oke. Mantap. Nah, di sini kita bisa bungkus nih rows-nya sama satu kontainer supaya rows ini itu terbungkus ke kontainer itu. Untuk apa? Untuk memudahkan kita membuat sebuah margin yang margin ini itu only untuk memberi jarak ke bawah dari widget bawahnya. Jadi kayak gini contohnya teman-teman. Ada juga cara mudahnya, kita nggak perlu membungkus row-nya sama kontainer dan harus kasih margin. Yaitu, saya unduh dulu ya teman-teman. Oke, yaitu di antara pertemuan row ini, kita kasih yang namanya Zicebox. Dan Zicebox-nya kita kasih height 10 semua. Lah, maka wala, Zicebox-nya akan memisahkan rows satu dengan rows yang lainnya. Jadi seperti itu teman-teman, gampang banget, enak banget. Itu penjelasan tentang column and rows untuk kita membuat layouting. Jadi teman-teman tinggal mengeksplor aja, coding tiap hari, coba setiap hari, supaya nantinya teman-teman lebih paham dengan column and rows, dan pengimplementasian column and rows ini teman-teman nggak bingung. Jadi mungkin itu aja. Nah, itu tadi video tentang layouting di Flutter, tentang column and rows. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan juga teman-teman support saya dengan cara follow Instagram saya di @rex.nobokis dan juga Facebook saya di rexy_derjam. Terima kasih teman-teman sudah support channel ini, and bye.